Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita kedatangan anggota Pagar Nusa dan rekan-rekan kita yang mau masuk atau ikut ke dalam anggota Pagar Nusa. Untuk masnya, Mas Iskandar, Ya. Mas Surya, Mas Lana, dan Mas Satria. Nah, ini rekan kita berdua, Mas siapa namanya? Mas Adit Dan Mas Dendi. Nah, kedatangan sampai ke sini untuk ingin menjadi anggota Pagar Nusa. Nah, ini saya telah menghadirkan. Tunggu Mas. Gimana? Tunggu. Di Pagar Nusa itu harus menjadi santri dulu. Oh, menjadi santri. Baru menjadi anggota. Oke. Lanjut Mas. Saya sudah menghadirkan Mas Iskandar ini. Kalau sampai mau tanya silahkan sekarang. Mas, pertama gimana caranya menjadi santri Pagar Nusa? Cara apa persyaratan? Cara Ya. Salah satunya persyaratan lah. Oke, buat teman-temanku semua, saya akan menjawabnya. Cara menjadi siswa atau santri Pagar Nusa itu berat Mas, berat sekali. Yang pertama harus Islam Mas. Yang kedua harus sehat jasmani dan rohani. Nggak boleh ada sakit, nggak boleh gitu. Kalau sakit nggak boleh ikut pencak silat Pagar Nusa. Yang ketiga harus memiliki izin orang tua, mau orang tua laki-laki atau perempuan. Ya, harus izin. Tanpa orang tua sampai nanti terkendala latihannya. Entah itu mau ada di pengesahannya atau di kenaikan tingkatnya, itu pasti ada keganjalan kalau orang tua tidak mengizinkan. Berarti ibaratnya harus minta restu. Ya harus. Oke, kalau oke. nggak minta restu sama orang tua nggak bisa. Gitu. Gitu Nah, dengarkan. Yang keempat harus NU Mas. Karena gimana kok harus NU? Pagar Nusa ini anaknya NU, Badan Otonomnya Nahdlatul Ulama, yaitu Pagar Nusa. Dulu namanya lembaga ikatan, sekarang namanya Pencak Silat Pagar Nusa. Jadi Pagar Nusa itu sekarang menjadi badan otonom, menjadi organisasi yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Oke, paham sampean kabeh? Nah, iku yang kelima iku kudu wajib dadi santri Mas. Pagar Nusa iku gak iso diilangi santrine, gak iso. Jadi kudu nyantri. Gak iso Pagar Nusa mereman, gak iso. Pagar Nusa itu terdiri dari santri, berdiri didirikan oleh santri, jadi harus nyantri. Dulu Gus Maksum mendirikan itu di kalangan di Lirboyo. Lirboyo itu salah satu pondok pesantren terbesar di Indonesia. Santrinya itu kalau nggak salah kemarin itu 300.000 santrinya. Sangat Lirboyo. banyak itu. Dan itu loh Mas, kalau yang laki-laki itu wajib PN loh. Di Lirboyo itu, jadi PN di Lirboyo itu sangat-sangat besar. Itu harus santri, harus sarungan, harus sholawatan, harus zikiran dan lain-lain. Gitu. Ya, kalau nggak Islam, jadi nggak bisa masuk di Pagar Nusa. Bagaimana bisa masuk di Pagar Nusa gitu loh? Kalau nggak Islam, karena amaliyanya itu dari Islam gitu. Kalau jadi murni Pagar Nusa hanya silat saja itu kayaknya nggak mungkin Mas. Belum ada sampai sekarang itu. Bukannya kita menolak ya santri dari agamanya, bukan, tapi syaratnya harus Islam agar mempermudah perjalanan di Pagar Nusa. Gitu salah satunya Mas. Monggo mau tanya apa lagi? Terima kasih jawabannya. Tadi kan sudah Mas Dendi, sekarang untuk Mas Adit silahkan tanya pada narasumber. Bingung nanya apa? Yang mau ingin tahu tentang Pagar Nusa itu apa? Kalau nggak tanya dulu nanti sampean keberatan di sana. Supaya tahu dulu, kenal dulu supaya lebih enak. Masalahnya Pagar Nusa itu nggak sembarangan Mas. Kalau sampean tanya berdirinya, tanya siapa pendirinya dan lain-lain, itu udah beda lagi. Nanti ranahnya bertanya itu sudah masuk di bagian dari Pagar Nusa. Nggak usah tanya, kita nanti dijelaskan. Kalau mau tanya ya nggak masalah. Tapi ranahnya sampai sudah menjadi
bagian dari kami. Oh, oke. Itu. Paham kan? Ayo silakan. Mau tanya banyak yang perlu ditanyakan di Pagar Nusa itu. Yang penting jangan menanyakan kapan berdirinya, siapa orang tua yang ada di Pagar Nusa dan lain-lain. Nanti itu jawabannya nanti setelah sampai menjadi santri baru. Monggo. Saya Mas Adit. Kalau masuk Pagar Nusa itu pelatihannya berat nggak, Pak? Latihan yang puncaknya atau apa gimana? Latihan puncak. Oh, latihan itu. Gimana, Mas? Ini Mas, iki mau agak guyu ngapa takon. Takon ini serius lho dadi PN iki. PN iki berat lho. Sekali ninju iki kudune nggeblak. Kalau nek guyang-guyu ora dadi. Iya. Tadi apa pesannya apa pertanyaannya? Kalau latihannya berat apa enggak? Latihan itu Mas. Latihan silat dimanapun seluruh perguruan itu enggak ada yang enggak berat. Semuanya berat. Tergantung niatnya sampean kabeh. Untuk omah iki niat latihan, Pak. Era niat latihan, ya bingung kok teko kono. Teko tempat latihan, bah aku kon lari-lari kecil kon ngene-ngene kuwi awake lara kabeh. Sementara di Pagar Nusa itu tanya Mas-mas ya. Berat enggak, Mas? Sangat berat. Nah, ini salah satu anggota. Ini sangat berat. Tanggung jawabnya sangat berat. Karena Pagar Nusa ini saya beri cuplikan, kita ini diutus untuk bela kiai sampai mati. Bahasanya seperti itu. Jadi kalau kita ini ecek-ecek pelatihannya, ya bagaimana membela kiai? Karena kiai sendiri nanti kalau ada bahaya gimana? Ketika kiai ceramah, kita ngepam di sana. Nah, kalau ada bahaya kita mau apa gitu, kalau enggak kita itu enggak latihannya berat, kita itu enggak hebat itu. Nah, jadi latihannya berat gitu. Untuk mendalaminya lebih dalam nanti kita setelah sampai jadi setelah sampai jadi santri nanti kita perluas lagi pertanyaan sampean. Monggo apalagi yang mau ditanyakan Mas Dendi. Saya kira sih cukup segitulah. Cukup dalam artian kamu sudah paham. Ya, apalagi. Tanya silakan, ini bebas ini. Bebas tapi sopan. angan-angan yang ada di pikiran Anda silakan. Sarung melbu, engko daripada nyesel getun. Kalau di Pagar Nusa itu keistimewaannya apa ya, Mas? Nah, istimewanya Pagar Nusa itu yang jelas benar-benar mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terutama itu. Dan nanti ada keistimewaan lagi di dalam Pagar Nusa itu yang lebih banyak, nanti sampai akan tahu sendiri. Kalau enggak nanti kita bikin forum lagi setelah sampai jadi santri, nanti tak jelasin keistimewaan Pagar Nusa. Salah satunya yang terutama kita itu bagian dari Nahdlatul Ulama dan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Jadi Pagar Nusa ini pencak silatnya santri gitu. Bukan kalau sampean lihat Pagar Nusa di luar yang tidak bersantri lah bahasanya Pagar Nusa itu jangan sampean tiru. Itu bukan Pagar Nusa. Pagar Nusa harus santri, harus sholat 5 waktu, harus sholawat, harus zikir Pagar Nusa. Jadi kalau ingin jadi bagian dari Pagar Nusa, nanti diberi zikir, diberi gimana diberi amalnya dan lain-lain, itu jangan nolak, karena itu memang sudah real Pagar Nusa seperti itu. Kita berbeda maaf dengan perguruan yang lain, karena perguruan kita ini murni santri. Sampai adalah santri toh? Santri tugasnya ngaji. Nah, itu salah satu keistimewaannya kita itu. Nanti ada keistimewaannya pasukan apa di Pagar Nusa ada, Mas. Sampai simak saja ke depannya nanti. Monggo, apa cukup segitu? Apa mau tanya lagi? Coba mau tanya ke presenternya gimana? Mau tanya apa gimana? Kalau saya cuma
memberi jalan. memberi jalan. Sekarang saya mau tanya untuk masnya yang sudah menjadi anggota atau sudah menjadi santri, gimana perasaannya sekarang sudah menjadi santri Pagar Nusa? Sangat senang sekali mas. Senang sekali ya. Bangga. Mas Surya? Ya, sangat bangga Karena karena gimana ya, udah menjadi keluarga besar Nahdlatul Ulama yang benar-benar Nahdlatul Ulama. mantap. Gimana Mas Adit? Lebih tertarik apa masih ada sedikit-sedikit pertanyaan atau gimana? Dan sampean gini mas, saya potong. Oke. Dan sampean jangan percaya dengan anggota yang mengaku-ngaku sebagai anggota Pagar Nusa mas. Harus mempunyai ini ya. Ini namanya kartu anggota. Dan kartu anggota ini sudah tertera kode barcode dan kode anggota. Ini sudah nggak bisa kan mas, ini dicek di internet dia langsung muncul gitu. Nah terus tandanya anggota Pagar Nusa itu ada lagi mas, kalau dia apal prasetya ini, saya yakin dia salah satu anggota kita, karena prasetya ini pegangan kita ya. Nah, ini salah satu kartu tanda anggota Pagar Nusa. Maaf, boleh pinjam sebentar buat kelihatan enggak? Nah, berarti ibaratnya ini kalau warga Indonesia ini KTP-nya ibaratnya. KTP-nya Oh, gitu. oke. Nah ini enaknya kalau motor ini STNK-nya yang harus dibawa ke mana-mana. Ada lagi BPKB-nya, sertifikat namanya, itu di rumah. Ya, ini harus dibawa kemana-mana. Ini nggak bisa ditiru, mas. Ini KTA nasional, kartu tanda anggota nasional. Di barcode saja, ini udah langsung muncul di Jadi internet. seluruh Indonesia itu. Seluruh ya? Indonesia. Oh, oke. Ya, jadi nggak bisa nyetak sendiri, nggak bisa ini. Ya. Perlu diketahui, jangan asal tanya-tanya Pagar Nusa dengan orang yang bukan Pagar Nusa. Siapa tahu dia adalah gadungan yang tidak lulus di Pagar Nusa dan mengaku-ngaku menjadi anggota Pagar Nusa. Kalau tidak lulus statusnya dia tetap santri, tidak mempunyai wewenang menjadi anggota Pagar Nusa kalau belum disahkan. Oke, cukup gitu aja. Masalah pengesahan, masalah apa, dan nanti kenaikan tingkat dan lain-lain nanti sampean tanya ketika sampean sudah berada di tempat latihan. Oh, Itu saja. part selanjutnya. Cukup gitu saja kayaknya Pak Presenter. Oke. Terima kasih ini sudah hadir di podcast kami, Mas-mas dan mas-masnya. Cukup sekian dari kami. Nanti lanjut ke part selanjutnya kalau Mas Adit dan Mas Dendi sudah masuk menjadi santri atau anggota. Terima kasih ya rekan-rekan, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Support 86. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.